Selamat pagi pemirsa, Persada TV kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya Yudi yang akan memberikan berita seputar pemilu. Pemirsa, wewenang KPU dalam menghadapi pesta demokrasi serentak 2024 sangatlah penting. KPU adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam melaksanakan pemilu. Saat ini ada rekan kami Devi Kristiani yang berada di kantor KPU Kabupaten Sintang. Berikut wawancara singkat tim kami bersama dengan Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Sintang. Wawancara seputar Komisi Pemilihan Umum yang akan dilaksanakan tahun 2024. Nah, kami hari ini akan mewawancarai seputar KPU tersebut. Dan sebelumnya boleh kami tahu nama Bapak? Ya, baik, terima kasih. Selamat datang di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang. Saya Antonius Victorinus Tian Esos. Jabatan saya pada hari ini sebagai pelaksana harian ketua, karena ketua KPU masih bertugas ke Pontianak. Namun jabatan saya sehari-hari adalah sebagai Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan di KPU Kabupaten Sintang. Ya. Kemudian kami ingin bertanya nih Pak, apa sih wewenang Komisi Pemilihan Umum ini? Ya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur tentang penyelenggaraan pemilihan umum, ya, bahwa KPU adalah sebagai penyelenggara dalam melaksanakan pemilihan, baik itu pemilihan legislatif maupun pemilihan pemilu lah, ya, pilkada, ya, pemilihan kepala daerah, berupa pemilihan bupati, gubernur dan presiden. Ya. Jadi tugas dan kewenangan ya tadi ya, KPU ya sebagai penyelenggara pemilu. Ya, baik. Untuk pusat lokasi Komisi Pemilihan Umum di Kabupaten Sintang ini di mana Pak? Ya, sesuai dengan alamat kantor ya. Di sini kan Jalan Dr. Wahidin Sudirosodo ya. Nah, itu di sinilah memang sebagai pusat, sebagai kantor kami. Namun kalau untuk gudang kami tidak bisa di sini. Kami biasa nyewa di ruko-ruko gitu. Dan di kantor Pol PP, di situ ada gudang KPU. Ya, itu merupakan bagian daripada gudang lah ya, tempat penyimpanan logistik pemilu. Ya. Untuk Komisi Pemilihan Umum ini bertanggung jawab kepada siapa saja Pak? Ya, kita hierarki deh, sesuai dengan itu tadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur tentang penyelenggara pemilu ini. Kita bertanggung jawab dengan pimpinan. Artinya apa? Kami hierarki di pusat KPU Republik Indonesia, kemudian di tingkat provinsi KPU provinsi di Kalimantan Barat, provinsi Kalimantan Barat, kemudian kita KPU tingkat kabupaten kota. Ya, kita ini kan kabupaten ya, KPU Kabupaten Sintang. Jadi bertanggung jawab ke pimpinan di atasnya. Kemudian kira-kira kampanye pemilu 2024 ini terjadi kapan Pak? Bisa dilaksananya kapan? Oh iya, kampanye ini sesuai dengan jadwal dan tahapan, saya lihat Januari sampai Februari lah ya. Ya, karena masa tenang ini tanggal 11 sampai 13 Februari. Ya, Januari Februari begitulah. Januari Februari 2024. Ya. Kemudian apakah perangkat desa yang sudah dipilih atau terpilih menjadi pengurus desa boleh tidak Pak menjadi pengurus PPS? Sebenarnya perangkat desa nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa mereka, karena mereka bagian dari pemerintah. Ya, karena sebagai penyelenggara ini dia harus netral dari politik. Jadi perangkat desa nggak bisa. Kemudian bagaimana jika saat ini di domisili pemilih tidak sesuai KTP tetapi ingin mencoblos, bagaimana Pak? Oh gitu. Kalau soal pemilih ini, karena sekarang berbasis elektronik KTP, ya. Misalnya Pak Tian ini kan KTP saya RT 10 Kelurahan Ladang, dan saya terdaftar di situ. Berarti saya terdaftar di
RT 10 Kelurahan Ladang sesuai dengan domisili saya. Namun karena pada tahun 2024 ini kan ada ada dua kali ya. Pertama pemilu legislatif, pemilihan presiden, kemudian nanti ada pilkada ya di bulan 11. Pada pemilihan legislatif atau DPR, kalau untuk yang ya sesuai dapil lah ya, sesuai dapil dia. Kalau dia tidak masuk di dapil situ dia tidak bisa. Nah, tadi kalau dia mau memilih tapi tidak sesuai KTP ya, Iya. sesuai KTP. Tidak sesuai dengan domisili. Tidak sesuai dengan KTP-nya. domisili. Iya. Berarti dia tidak bisa memilih kalau untuk yang apa namanya, yang tingkat DPRD kalau tidak sesuai dengan domisili ya. Tapi kalau untuk yang presiden kan semuanya kita bisa memilih. Iya, bisa memilih. Membuat A5 namanya, surat pindah memilih. Bisa ya? Bisa ya, Iya. bisa. Tapi sesuai dengan yang bisa dia pilih gitu ya. Oh iya, ada aturannya. Ada berarti, aturannya Pak. Iya. gitu. Misalnya dia orang Jakarta, KTP Jakarta kan, Iya. tapi dia bekerja di Sintang kan. Iya. Harusnya dia memilih di Jakarta. Yang untuk yang DPRD ataupun apa namanya DPR yang dapil Jakarta. Iya. Tapi kalau dia misalnya presiden, tetap bisa dia milih gitu. Dia buat A5 surat pindah memilih. Iya. Berarti memang pada hakikatnya memang harus disesuaikan dengan aturan. Sesuai dengan Iya. aturan ya. Baik. Untuk wawancaranya kita hanya ini saja ya Pak. Iya, ya. Sebelumnya terima kasih karena untuk pertanyaan terima kasih sudah bisa dijawab dengan baik ya Siap, Pak, sudah siap. membantu kami. Dan untuk teman-teman semua juga saya mewakili terima kasih atas waktu yang boleh Bapak berikan. Pemirsa, itu tadi wawancara singkat tim kami bersama KPU Sintang. Demikian Persada TV pagi ini. Saya Yudi dan rekan-rekan yang bertugas hari ini pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.